Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1077. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Darah dan langit dipenuhi aura pedang berubah menjadi bilah yang lebat, dan itu dengan liar menembus tubuh Yang Mulia Joseon. Bagaimana ini mungkin? Yang Mulia Joseon terkejut dalam sekejap. Dia tahu bahwa kekuatan Qin Chen luar biasa, meskipun itu bukanlah ahli Yang Mulia, dan dia hanya lebih kuat sedikit daripada Yang Mulia biasa. Akan tetapi Yang Mulia Joseon tidak pernah menyangka bahwa dia begitu kuat, sehingga membuatnya terluka parah. Akan tetapi bagaimanapun juga, dia adalah puncak Yang Mulia Panah. Namun dia benar-benar terluka di bawah serangan anak ini. Yang Mulia Joseon menggertakkan giginya dan kemarahan di dalam hatinya tidak dapat ditekan. Jika dia berada di dalam masa kejayaannya, bagaimana mungkin dia bisa begitu ditindas oleh Qin Chen saat ini? Cincin berbentuk pedang itu, menarik, kata Qin Chen. Dia mencibir. Setelah mengatakan itu, sebuah api langit yang mengerikan langsung memenuhi tubuh Qin Chen. Api langit itu dapat membakar ahli Yang Mulia, dan itu langsung menyelimuti Yang Mulia Joseon. Perasaan krisis yang kuat tiba-tiba muncul di hati Yang Mulia Joseon, dan kemudian dia menemukan bahwa energi Yang Mulia yang dia tunjukkan dengan cepat terbakar dan dikonsumsi terus-menerus. Sementara Xiaoyi dan Xiaohuo berkerumun, mereka dengan liar melahap napas yang ditunjukkan oleh Yang Mulia Joseon. Dalam sekejap, Yang Mulia Joseon terjerumus ke dalam bahaya yang tak ada habisnya. Qin Chen, sebagai ras manusia, Anda telah berkolusi dengan ras warak jeg. Kamu layak mati, kata Yang Mulia Joseon. Dia meraung. Dia berkata bahwa dia awalnya terluka parah dan kekuatannya kurang dari setengah di periode puncaknya. Selain itu, formasi Gunung Ilahi Juenya telah rusak dan dia telah kehilangan setengah dari kekuatan tempurnya. Dengan kata lain, Yang Mulia Joseon saat ini dibandingkan dengan masa kejayaannya, kekuatannya hanya 1 atau 2%. Pada saat ini, vitalitas Yang Mulia Joseon membara. Segera 9 gunung suci itu bersinar, menciptakan hubungan misterius dengan kehampaan. Dan lalu, sebuah lorong kehampaan yang samar pun muncul. Lorong itu nampaknya menuju ke dunia yang tidak diketahui. Jalan Tongtian Sensan, kata Yang Mulia Joseon. Dia meraung. Sosoknya perlahan-lahan tertarik ke lorong itu dan dia ingin pergi dari sini. Qin Chen, saya tidak menyangka Anda berkolusi dengan ras warak jeg. Itu penuh kebencian. Meskipun kamu telah menyergap dan melukai vitalitasku, namun nasibmu akan lebih menyedihkan daripada aku. Aku akan memberitahukan ini kepada aliansi ras manusiaku, kata Yang Mulia Joseon. Dia berkata dengan dingin. Benarkah? Qin Chen melihat pemandangan ini tanpa rasa panik di wajahnya. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi hari ini? Boom! Segera di dalam tubuh Qin Chen, atmosfer kegelapan yang mengerikan terisi. Dan ternyata itu adalah kekuatan kegelapan. Di bawah berkah kekuatan kegelapan, aura di tubuh Qin Chen dengan cepat melonjak. Dan dengan ledakan, aura asal-usul waktu juga naik membatasi dunia ini. Dan di saat yang sama, di dalam tubuh Qin Chen, bintang-bintang tiba-tiba melonjak. Total ada 999 inti bintang. Itu tiba-tiba bersinar, berubah menjadi sejumlah besar bintang, dan diintegrasikan ke dalam kekuatan kegelapan. Dan lalu, itu menghantam gunung suci kuno yang besar yang dibentuk oleh Yang Mulia Joseon. Inti dari bintang-bintang. Bukankah ini harta karun Shidori dari Istana Dewa Bintang? Mengapa itu ada padamu? Kata Yang Mulia Joseon. Dia memandang Qin Chen dengan ngeri. Itu adalah master yang selepel dengannya, pria kuat di ranah puncak Yang Mulia Panah. Itu sangat sulit untuk dibunuh, tetapi bagaimana mungkin harta karun Shidori bisa muncul di tangan Qin Chen? Hanya ada satu kemungkinan, yaitu Shidori telah mati di tangan Qin Chen. Dan saat berikutnya, tatapan Yang Mulia Joseon tiba-tiba memadat, karena dia melihat bintang-bintang itu langsung menghantam lorong yang baru saja dia bentuk, dan seketika lorong itu pun hancur. Sialan, gunung suci Daesanku pasti akan membalaskan dendam kursi ini, kata Yang Mulia Joseon. Dia meraung dengan panik, dan pada saat yang sama, dia mengetahui bahwa dia tidak akan pernah selamat. Dia meraung seperti itu dan segera tubuhnya tiba-tiba membengkak dan kekuatan yang kuat menyebar.
Tidak, orang ini akan meledakkan dirinya sendiri, kata Jenderal Warajeg itu. Asal usul waktu. Qin Chen juga memiliki mata yang dingin dan dia sekali lagi mendesak asal usul waktu. Dalam sepersejuta detik, kekosongan itu segera terkurung. Kemudian, dia mendesak pedang karat misterius, mengeluarkan cahaya pelangi ilahi dari pedang yang mempesona, dan itu langsung menghantam Yang Mulia Juesan. Sambil terkekeh Yang Mulia Juesan yang terluka parah, dia tidak dapat menahan diri lagi. Dengan suara gemuruh, abunya segera menghilang dan dalam sekejap, dia dipotong-potong menjadi abu. Seketika sumber yang mulianya menghilang seperti langit yang berputar bergabung ke dalam dunia 10.000 ras ini. Dan lalu, 9 gunung suci kuno, dunia kecil, cincin penyimpanan, dan harta karun lainnya milik Yang Mulia Juesan itu melayang di udara. Di bawah, nampak Jenderal Warajeg dan yang lainnya benar-benar tercengang. Apa ras Warajegku benar-benar membunuh seorang master di ranah puncak Yang Mulia Pana? Kata Jenderal Warajeg, nampak dia masih tidak percaya. Mata semua master Warajeg itu langsung terfokus kepada Qin Chen, dan mereka semua tahu bahwa itu semua berkat Qin Chen. Sekarang bahkan jika Qin Chen tidak menampilkan aura iblis, mereka akan percaya bahwa Qin Chen adalah anggota camp iblis mereka. Karena kalau tidak, bagaimana mungkin anggota camp manusia ingin membantu mereka untuk membunuh puncak Yang Mulia Pana dari ras manusia? Yang Mulia Juesan akhirnya meninggal, kata Qin Chen. Hatinya juga sedikit berfluktuasi. Kali ini, tanpa bantuan Yang Mulia Iblis 9 kehidupan, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan darah Raja Kegelapan. Sebaliknya, dengan mengandalkan dirinya sendiri dan bantuan dari ras Warajeg, dia berhasil membunuh Yang Mulia Juesan dalam satu gerakan. Ketika Yang Mulia Juesan meninggal, perasaan ditatap di hati Qin Chen akhirnya menghilang, membuat Qin Chen benar-benar lega. Saat ini, Qin Chen kemudian datang ke tempat meninggalnya Yang Mulia Juesan dan lalu merasakan sumber asal di sana. Asal-usul menjadi master puncak Yang Mulia Pana itu sangat bermanfaat bagi alam semesta dan juga memiliki pengaruh besar kepada terobosan Qin Chen. Aura asli Dao itu memasuki tubuh Qin Chen, memberi Qin Chen pemahaman yang lebih dalam tentang ranah yang mulia. Segera napas ranah yang mulia langsung memancar dari tubuh Qin Chen. Napas yang mengerikan. Apakah Tuan Chen Mo akan menerobos? Kata Jenderal Warajeg, dia dan yang lainnya nampak merubah ekspresi mereka, dan mereka merasakan aura yang sangat menakutkan dari tubuh Qin Chen. Pada saat ini, aura di tubuh Qin Chen tertahan, meskipun kekuatan asli Yang Mulia Juesan membuatnya merasa hal itu akan menerobos, akan tetapi hal itu tidak memungkinkan Qin Chen untuk menerobos ranah yang mulia. Namun meskipun begitu, Qin Chen mendapat keuntungan besar kali ini. Qin Chen lalu mengangkat tangannya dan lalu mengambil semua harta Yang Mulia Juesan dan dimasukkan ke dalam cakram Gyo Qian Kun. Tuan Chen Mo, kemana kita akan pergi selanjutnya? Kata Jenderal Warajeg. Kembali ke camp Warajegmu terlebih dahulu, kata Qin Chen sambil tersenyum. Saat ini pasukan Warajeg dan Qin Chen berangkat satu demi satu dan kembali ke camp. Dalam proses terbang, Qin Chen tidak dapat menahan rasa ingin tahu. Dia bersemangat dan gelisah. Kesadaran ilahinya telah memasuki cakram Gyo Qian Kun, dan dia mulai mempelajari harta karun yang diperolehnya dari Yang Mulia Juesan. Di dunia cakram Gyo Qian Kun, persepsi Qin Chen pertama kali jatuh kepada 9 gunung suci kuno. 9 gunung suci kuno ini memancarkan aura yang mengerikan. Meskipun sedikit rusak, tetapi esensi intinya belum rusak. Setelah diperbaiki, itu akan dikendalikan oleh Qin Chen dan menjadi harta baru milik Qin Chen. Tentu saja, harta karun semacam ini terlalu khas dari Gunung Dayusensan. Dalam keadaan normal, itu tidak dapat digunakan dengan mudah. Ini seperti 999 inti bintang milik Shidoru, dan itu hanya dapat ditampilkan pada saat-saat khusus tertentu. Dan kemudian persepsi Qin Chen langsung jatuh kepada cincin itu. Ya, itu adalah cincin berbentuk pedang sebelumnya. Cincin itulah yang membuat Yang Mulia Juesan dapat bertahan lama sebelumnya. Kesadaran ilahi Qin Chen langsung menembus cincin berbentuk pedang itu secara langsung. Yang Mulia Juesan telah lama meninggal dan tanda jiwa pada cincin berbentuk pedang itu telah menghilang. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba roh jahat yang mengerikan memenuhi pikiran Qin Chen. Aura jahat ini terus-menerus menyerang pikiran dan jiwa Qin Chen.
membuat pikiran Qin merasakan dingin yang tak ada habisnya. Cincin pedang yang jahat, kata Qin. Nama ini muncul di benak Qin, dan tiba-tiba berbagai efek dan energi khusus dari cincin berbentuk pedang ini secara bertahap muncul di benak Qin. Bayi yang baik, merasakan efek dari cincin pedang jahat ini, Qin sangat gembira. Ini ternyata adalah sebuah harta karun yang mampu mengembangkan kejahatan. Terlebih lagi, benda ini diperoleh oleh Yang Mulia Juesan dari beberapa peninggalan belum lama ini, dan Yang Mulia Juesan tidak mau mengungkapkan identitas harta karun ini, dan dia sendiri bahkan tidak sepenuhnya memahami efek dari harta ini. Cincin pedang jahat. Ada ekstasi di mata Qin. Kesadarannya menyatu ke dalam cincin berbentuk pedang ini, dan rasa tercekik yang mengerikan tiba-tiba melonjak. Roh jahat ini bergema di benak Qin, dan ada efek yang sepertinya dapat memadamkan jiwanya. Coba sempurnakan terlebih dahulu. Segera kekuatan jiwa Qin yang kuat menembus ke dalam cincin ini, dan dia mulai menyempurnakan cincin pedang jahat ini. Cincin pedang jahat ini mengandung banyak larangan. Begitu kekuatan jiwa Qin menembus ke dalamnya, dia langsung terkena roh jahat yang kuat. Roh jahat ini terus menyerang jiwa Qin, dan ada perasaan bahwa dia ingin menghentikan pemurnian Qin. Menarik, kata Qin, dia terkekeh. Roh jahat ini sangat menakutkan. Bahkan dengan konsep artistik energi pedang tak terbatas milik Qin, roh jahat ini masih sangat sulit untuk dimurnikan. Akan tetapi, siapa Qin? Mungkin kultivasinya jauh lebih rendah daripada beberapa ahli yang mulia. Akan tetapi dalam hal kekuatan jiwa, Qin hanya kuat dan tidak lemah. Dan kekuatan jiwa Qin itu bahkan hampir setara dengan Yang Mulia Juesan. Jadi tentu saja dia tidak akan menerima pengekangan dari kekuatan roh jahat ini. Teknik terlarang jiwa surgawi segera dirilis. Jiwa Qin berubah menjadi bilah tajam, memasuki roh jahat itu, dan kemudian datang ke tempat terlarang di cincin pedang jahat ini. Apa larangan ini? Kata Qin, dia langsung terkejut, karena dia mendapati bahwa pembatasan di cincin ini sangatlah rumit dan sangat mendalam. Itu membuat Qin segera bingung harus berbuat apa, tidak tahu bagaimana memulai pemurnian. Seni perbaikan langit, kata Qin, dia segera mendesak teknik perbaikan langit. Teknik perbaikan langit itu merupakan teknik pemurnian paling kuat di Istana Butian untuk mengisi kembali langit. Kekuatan jiwa Qin secara bertahap melekat kepada cincin pedang jahat itu. Dan setelah beberapa saat, Qin berhasil meninggalkan tanda jiwa pada cincin pedang jahat itu. Segera cincin berbentuk pedang itu tiba-tiba muncul di tangan kanan Qin, dan itu mengikuti kelompok Warajek kembali ke camp, dan roh jahat yang mencapai langit memenuhi Qin. Aliran mengerikan ini dengan cepat membentuk senjata seperti sarung tangan 5 jari di tangan kanan Qin. Dikabarkan, benda ini bisa mengembunkan tinju dan pedang. Lebih baik mencobanya, kata Qin. Tiba-tiba tangan kanan Qin mulai meledak dengan dahsyat, dan sepertinya ada suara gemuruh keras dari kehampaan, seperti jiwa Jiuyu yang bergegas, dan kekuatan tak terlihat menyelimutinya. Aturan surga bahkan mulai memadat di tangan Qin. Tuan Chen Mo. Saat ini, Jenderal Warajek dan yang lainnya juga melihat semuanya, dan mereka menoleh. Mereka kemudian melihat seluruh tubuh Qin ditutupi oleh roh jahat yang berdarah. Terlebih lagi, dari tangan kanan Qin itu mengeluarkan napas yang membuat jantung mereka berdebar-debar, dan jiwa mereka sepertinya jatuh ke dalam niat membunuh yang haus darah ini. Bayi yang baik, kata Qin, dia mulai memahami kekuatan cincin berbentuk pedang ini. Selanjutnya, Qin terus mempelajari cincin pedang jahat ini, dan lalu menemukan efek lain. Benda ini tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan perapal mantra, tetapi juga dapat terbentuk sesuai dengan kekuatan serangan luar, pertahanan, pembunuhan yang unik, dan memanfaatkan kekuatan. Jenderal Warajek, sekarang tembak aku, kata Qin dengan tiba-tiba. Apa? Jenderal Warajek itu memandang Qin dengan heran, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan lalu berkata dengan gugup, Tuan Chen Mo, apakah bawahan melakukan kesalahan? Jika Tuan Chen Mo memiliki ketidakpuasan, silahkan untuk menghukum bawahan. Apa yang kamu katakan? Aku hanya ingin memverifikasi kekuatan benda ini, kata Qin dengan ringan. Baru setelah itulah Jenderal Warajek itu mengerti bawahan akan melakukannya.
Segera di tengah alis Jenderal Warajeg itu, cahaya pelangi yang mengerikan terkondensasi membentuk sebuah pusaran energi melingkar. Dan saat berikutnya, cahaya pelangi terang meledak dari pusaran energi dan langsung meledak ke arah Qin-Chen. Dan ketika kekuatan ini hendak mengenai Qin-Chen, roh jahat di cincin pedang roh itu merasakan serangan eksternal dan itu langsung melonjak dalam sekejap, membentuk sebuah penghalang roh jahat dan menghalangi serangan itu. Tubuh Qin-Chen bergetar. Kekuatan mengerikan ini menembus penghalang, mencoba merobek tubuhnya. Akan tetapi itu ditentang oleh 6 pedang reinkarnasi Qin-Chen. Luar biasa, Jenderal Warajeg itu adalah master yang telah dekat dengan ranah puncak Yang Mulia Pana. Dalam keadaan normal, di bawah serangannya, ahli Yang Mulia biasa pasti akan terluka parah. Akan tetapi, serangan sebelumnya benar-benar terasa melemah. Cincin pedang jahat ini, setidaknya itu memblokir 50% kekuatan serangan sebelumnya. Kata Qin-Chen dia bersemangat dan cincin berbentuk pedang ini mampu menahan 50% serangan yang menyerangnya. Harta karun ini jauh lebih kuat daripada baju besi atau harta karun apapun. Umumnya, bahkan armor tingkat yang mulia hanya dapat melemahkan serangan sekitar 30%. Akan tetapi cincin berbentuk pedang ini dapat melemahkan serangan hingga 50%. Sebelumnya, Yang Mulia Joseon mampu memblokir serangan kedua dari puluhan ribu tentara Warajeg. Itu pasti menggunakan efek dari cincin pedang jahat ini. Kata Qin-Chen dia sepenuhnya telah memahami kegunaan cincin pedang jahat ini. Selanjutnya, Qin-Chen mulai mencari harta karun yang tersisa. Harta apa ini? Tiba-tiba Qin-Chen menemukan sebuah plakat giok putih dari ruang penyimpanan Yang Mulia Joseon. Mendali giok putih ini memiliki aura khusus. Itu langsung muncul di tangan Qin-Chen dan juga terdapat jejak gunung Dayusensan di atasnya. Tuan Chenmo, ini adalah tanda identitas aliansi ras manusia, kata Jenderal Warajeg. Token identitas, kata Qin-Chen dia mengerutkan kening. Ya, Tuan Chenmo, token identitas di medan perang 10.000 ras. Tidak peduli dari mana kekuatan itu berasal, selalu akan ada token identitas. Seperti token putih ini, itu adalah aliansi ras manusia Anda. Sedangkan token identitas iblis kita itu berwarna hitam. Kata Jenderal Warajeg itu, segera sebuah tanda hitam tiba-tiba muncul di tangan Jenderal Warajeg. Dan di atas token hitam itu nampak ada suasana khusus Warajeg. Jenderal Warajeg itu menyerahkan token hitamnya ke tangan Qin-Chen. Qin-Chen membandingkan kedua token tersebut. Qin-Chen memang merasakan aura yang sangat berbeda dari kedua token tersebut. Satu dengan aura suram, dan yang lain dengan aura dingin. Tuan Chenmo, token ini dimiliki oleh setiap orang yang memasuki medan perang 10.000 ras. Bahkan seorang petarung biasa pun akan memiliki tanda seperti itu. Selain itu, setiap token terbuat dari bahan khusus dan terdiri dari 2 aliansi besar. Itu dimurnikan secara khusus dan tidak akan dapat ditiru, kata Jenderal Warajeg. Qin-Chen segera menyusupkan persepsinya ke dalam kedua token tersebut. Dan Qin-Chen terkejut di saat mengetahui bahwa bahan dari kedua token tersebut bahkan tidak dapat ditiru olehnya. Selain itu berisi batasan khusus, bahkan Qin-Chen tidak dapat dengan mudah melihat batasan ini. Itu seketika membuat Qin-Chen sedikit terkejut. Ini hanyalah tanda, tetapi itu begitu misterius. Tuan Chenmo, apakah Anda tidak punya token ini? Ini adalah hal pertama yang harus didapatkan setiap petarung setelah memasuki medan perang 10.000 ras, kata Jenderal Warajeg itu. Apa gunanya token ini? Tanya Qin-Chen. Efeknya luar biasa, kata Jenderal Warajeg. Dia pun kemudian menjelaskan semuanya tentang token ini. Pertama-tama, token ini dapat digunakan untuk mengetahui lawan, untuk mengetahui bahwa orang itu teman atau musuh. Dan juga token ini dapat menulis angka. Ya, angka itu didapat ketika Anda dapat membunuh seorang musuh. Kemudian Jenderal Warajeg itu menunjukkan token hitam di tangan Qin-Chen dan segera sebuah angka muncul. Angka itu bertuliskan 137,5 juta. Itu adalah angka kontribusi karena dia sebelumnya telah membunuh Yang Mulia Joseon. Angka kontribusi ini akan memungkinkan Jenderal Warajeg itu untuk mendapatkan semua sumber daya yang dibutuhkan di aliansi iblis. Jadi, apakah Yang Mulia Joseon ini bernilai 100 juta poin? Tanya Qin-Chen. Ya, karena Yang Mulia Joseon itu merupakan ahli puncak Yang Mulia Pana. Jadi nilainya mencapai 1 miliar poin. Hanya saja 1 miliar poin ini dibagikan oleh puluhan juta tentara Warajeg saya sebelumnya. Saya dan Gulimo mendapat 500 juta dan 500 juta. Sedangkan sisanya dibagikan kepada pasukan Warajeg lainnya.
1 miliar poin ini sudah cukup bagi kita untuk menukarkan harta karun yang besar di kota pertukaran aliansi iblis, kata Jenderal Warajek itu. Dia menjelaskan kepada Qin Chen. Akan tetapi ini juga adalah pertama kalinya mereka memenangkan 1 miliar poin sekaligus. Pada akhirnya Qin Chen pun juga memahami efek dari token ini. Hah? Apa ini? Tiba-tiba Qin Chen berkata dengan bingung. Dia menghela napas ketika dia menemukan sebuah token abu-abu yang muncul di tangannya. Token abu-abu dari cincin penyimpanan Yang Mulia Joe-san. Bentuk token abu-abu ini sangat mirip dengan token identitas ras manusia dan ras iblis. Namun token abu-abu itu tidak memiliki cita rasa dari keduanya. Dan token abu-abu ini sangatlah aneh.